Saya ingin menyampaikan kepada dukun siapapun, orang manapun yang ingin datang ke Padepokan, silahkan langsung datang. Iya, termasuk apabila ada seseorang siapapun itu yang menyatakan bahwa saya melakukan penipuan dan di situ tidak bisa membuktikan, hanya sebuah asumsi saja, maka ini nanti akan kita laporkan secara hukum karena negara kita ini adalah negara hukum. Apa? Mungkin itu ya. Oh enggak, melakukan enggak? Enggak. Sulap. Assalamualaikum Gus. Sehat Gus? Gus, pelan-pelan Gus. Iya. Gus nggak pakai sandal Gus? Nggak pernah pakai sandal. Oh nggak pernah pakai sandal. Nggak kepanasan ini Gus? Alhamdulillah, sudah terbiasa. Awas tombol. Bentar. Ya, usah. Gus, wawancara Gus. Oh, masuknya. Nanti masuk ini. Gus, tujuan kedatangan ke SPKT ke SPKT Polda Jatim ini tujuannya apa? Maksud dan tujuannya? Jadi kedatangan kita di sini itu untuk melaporkan si Marcel atau Pesura Merah ya atas tindak pidana pencemaran nama baik dan juga ujaran kebencian yang menggiring opini masyarakat menuduhkan bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Syafruddin pengobatannya itu dianggap nipu atau sebuah trik. Jadi nanti coba kita lanjut kita proses sesuai hukum yang berlaku. Pasal-pasal apa yang 27 ayat 3 sama 28 ayat 2 Undang-Undang ITE Mas. Tentang apa? bukti yang dibawa apa itu? Masih video ya. Untuk yang lainnya masih nyusul nih kita. Masih kita lengkapi juga nanti. Artinya yang dilaporkan si Marcel di kontennya tadi itu Mas? Ya benar, di konten si Marcel atau Pesura Merah. Pencemaran nama baik. Penyemaran nama baik. Jumlah video yang dilaporkan yang dibuat alat bukti berapa? Ini masih ada seberapa Mas ya. Jadi masih kita kumpulin juga lebih banyak ya, karena sudah banyak beredar di banyak media juga ya, di medsos terutama ya, yang intinya itu merugikan klien kita. Video yang dimaksud itu di YouTube, di medsos atau Di YouTube dan di medsos juga. bisa disebutkan nama channel YouTube-nya? Untuk channelnya Marcel Rajifal kan ya? Iya mungkin. Iya, Marcel Rajifal. Mas, salah satu isi konten yang dianggap melakukan pencemaran nama baik. Di salah satu kontennya itu si Marcel menganggap bahwa metode pengobatan Gus Syafruddin ini adalah sebuah trik dan ada unsur penipuannya. Masalah penipuan itu ya kita buktikan nanti di pengadilan kan gitu. Karena si Marcel ini bukan polisi, bukan hakim, bukan jaksa yang bisa menjustis klien kita kan gitu. Ini seperti itu. Sebelum laporan ini apakah sudah ada mediasi dengan pihak Marcel atau Mediasi sudah, tapi pihak Marcel bersikukuh bahwa beranggapan dirinya benar. Jadi ya kita proses secara hukum gitu aja kan. Memang kalau memang tidak ada itikat baik untuk meminta maaf ke Gus Syafruddin secara publik, ya udah kan gitu Gus ya. Saya tunjukin bukti-buktinya. Nah, mungkin besok ya, karena kita tadi dataan. Belum di print ya? Belum. Tadi kan Gus Syafruddin juga dari Polres Blitar langsung ke Polda Jatim. Gus, kerugian apa Gus yang adanya dengan adanya konten itu? Iya. Sebenarnya lebih banyak hal ini untuk pengajaran ke masyarakat ya, bahwa kita harus pintar di dalam bermedia sosial karena banyak berita-berita hoax yang terjadi di situ dan jangan sampai masyarakat yang menjadi korban dari berita-berita hoax
yang menjadi opini-opini yang tidak baik pada akhirnya nanti. Dan ini juga menjadi pelajaran untuk semua masyarakat bahwa ketika berbicara itu harus dilandasi dengan fakta, kenyataan yang ada. Jadi untuk siapapun di media sosial, di channel YouTube maupun di media sosial apapun yang sudah mengatakan saya melakukan penipuan, maka ini nanti akan saya laporkan Semuanya Gus ya? Iya, termasuk apabila ada seseorang siapapun itu yang menyatakan bahwa saya melakukan penipuan dan di situ tidak bisa membuktikan, hanya sebuah asumsi saja, maka ini nanti akan kita laporkan secara hukum karena negara kita ini adalah negara hukum. Jadi semuanya harus berjalan dengan hukum. Tidak bisa hanya sekedar opini saja. Sebab itu saya melaporkan di sini. Ini kan Pak Depokan sudah istilahnya sudah diberi waktu kemarin tuh. Kerugian apa Gus? Ya, perlu saya jelaskan di sini. Sebenarnya pada mediasi kemarin itu bukan sebuah penutupan ya, tetapi lockdown atau diam dulu untuk suasana agar kondusif. Saya sama sekali tidak dinyatakan di situ ditutup gitu, bukan, tetapi untuk tenang dulu gitu. Agar supaya apa? Agar semuanya kondusif. Nah, saya sebagai warga negara tentu mengikuti anjuran yang diberikan oleh aparat maupun oleh pemerintah desa untuk lockdown dulu, untuk diam dulu. Jadi tidak ada kata penutupan di situ. Sampai kapan Gus lockdownnya? Kemarin disampaikan untuk tenang dulu selama 3 hari. Jadi kalau awal mula kejadian ini sebenarnya dari perkataan Marcel yang mengambil video saya yang menyatakan bahwa saya melakukan penipuan waktu itu. Maka ketika itu saya memberikan respon, kalau saya melakukan penipuan, kamu menuduh, maka kamu harus bisa membuktikan di situ. Nah, dari situlah terjadi konflik ini. Beliau datang tetapi tidak bisa membuktikan apa yang beliau tuduhkan, dan pada akhirnya terjadilah opini yang luar biasa seperti ini yang menyatakan bahwa saya melakukan penipuan. Padahal tidak ada satu orang pun, bahkan saya bisa menghadirkan orang yang ada di dalam video yang diambil oleh Marcel tersebut. Alhamdulillah orangnya itu sembuh gitu. Orangnya sendiri yang diambil Marcel yang katanya saya melakukan penipuan, itu orangnya tidak merasa ditipu gitu. Lalu bagaimana ketika seseorang yang bersangkutan yang ada di tempat itu tidak merasa ditipu, lalu orang lain membicarakan sesuatu dengan asumsi sendiri, mengatakan kalau itu penipuan, kan begitu masalahnya. Nah, di sana yang menuduh, maka saat itu pun saya menyampaikan yang menuduh harus bisa membuktikan. Maka saat ini saya akan mengambil tindakan ini untuk pembelajaran, dan siapapun yang mengatakan saya melakukan penipuan maka akan saya laporkan, baik itu yang ada di media sosial, YouTube dan lain sebagainya. Akan kita laporkan satu persatu. Oke teman-teman ya, masuk dulu ya, nanti disambung lagi ya. Ya, kita lapor ya. Silakan duduk dulu. Tapi ya, pakai aja. Iya. Halo. Iya. Iya. Oh ya.
Dulu tangan rumah. Iya, dan Pak Mak.